Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya Anita Pakaya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada Satuan Pendidikan SMA Negeri 2 Dumoga PPG dalam jabatan batch 1 kategori 1 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dipertemukan di tempat ini dengan tujuan yang mulia, yaitu untuk menuntut ilmu. Dan barang siapa yang niatnya dari rumah untuk menuntut ilmu, insya Allah akan diberikan kemudahan dan keberkahan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Baiklah, sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah sholat zuhur? Sudah. Iya, jadi sekarang kalian atur
yaitu tentang berbusana muslim sesuai syariat Islam. Iya, jadi materi kita sebelumnya yaitu tentang berbusana muslim sesuai syariat Islam. Iya, beri aplaus kepada adik sekarang. Kemudian, yang ingin Ibu pertanyakan, apakah ada hubungannya materi kita sebelumnya dengan materi kita yang sekarang? Iya, dipersilakan kepada adik Nanda. Hubungannya adalah jika kita memakai pakaian sesuai syariat Islam, kita pasti akan terhindar yang namanya pergaulan bebas. Iya, kita beri aplaus. Jadi, hubungannya jika kita memakai pakaian sesuai syariat Islam, pasti kita akan terhindar yang namanya perbuatan zina. Selanjutnya, mengapa agama melarang pergaulan bebas dan zina? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Iya, dipersilakan kepada adik Dini. karena untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, mencegah kerusakan sosial, dan untuk menjaga kesehatan mental dan emosional. Iya, kita beri aplaus. Kemudian yang kedua, apa dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas dan zina terhadap diri sendiri? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu. Iya, dipersilakan kepada adik Fitri. Dampaknya yaitu menyebabkan penyakit HIV/AIDS, kehilangan harga diri, dan pernikahan dini. Iya, kita beri aplaus. Jadi dampaknya akan menimbulkan yang namanya penyakit yang menular, yaitu penyakit apa? Kemudian yang terakhir, bagaimana cara kita mencegah pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu, Iya. yaitu menjaga pandangan, menjaga cara berpakaian, serta membatasi ikhtilal dan menikah. Iya, kita beri aplaus. Harus menjaga yang namanya berpakaian, menjaga pandangan, dan yang namanya ikhtilal. Jadi ikhtilal itu yaitu pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Iya, masih semangat? Masih. Kita stretching dulu agar kita lebih semangat. Ayo semuanya berdiri. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Iya, ada yang tidak konsentrasi. Sekali lagi, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Iya, bagus. Sekarang duduk kembali. Kemudian Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian mengamati video tersebut dan ada pertanyaan yang akan Ibu berikan, kemudian kalian akan menjawab. Oke? Akan masa depanku. Kesalahan yang tak pernah kuharapkan ini harus terjadi. Kecerobohanku dan ketidakhati-hatianku membawaku ke jurang kehancuran. Semua sudah terjadi. Aku tak bisa lagi memutar balik waktu. Kalau saja aku mendengarkan nasihat Fatimah, mungkin kejadian yang tak seburuk ini.
di Belanda bersaing dengan orang-orang asing lainnya. Mereka belajar ya selain di bagus sekolah ini tadi seperti itu. Ya banyak. Jangan nyampe itu dan Keren aja semua bisa keren. Aku pegangan tangan keliling taman. Cemen kau Ji, keren tak dulu. Ya, jadi itu adalah contoh kasus nyata atau contoh studi kasus yang terjadi pada anak remaja yang masih sekolah. Dari video ini ada yang bisa memberikan penjelasan tentang video ini? Ada yang bisa? Siap saya Bu. Iya, dipersilakan. Seorang siswi melakukan pergaulan bebas dan zina dan dikeluarkan dari sekolah karena hal itu. Oh iya, terima kasih. Kita berikan aplaus. Jadi dari video tersebut kita harus melihat bahwa sesungguhnya seorang perempuan itu harus pintar-pintar menjaga diri dengan penuh dengan penuh hati-hati agar kita terhindar yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu di video itu dia sudah hamil di luar nikah dan kemudian pacarnya tidak mau bertanggung jawab. Jadi kita harus memilih pasangan yang baik. Paham? Paham. Akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Kalian akan membahas topik tentang yang pertama yaitu pengertian dan larangan pergaulan bebas. Kemudian yang kedua dampak negatif pergaulan bebas dan yang ketiga cara mencegah pergaulan bebas dan zina. Silakan, dipersilakan untuk membagi kelompok. Ya, jadi sudah? Sudah. Kelompok 1 yang mana? Iya. Kelompok 2? Kelompok 3? Oke. Jadi sekarang kalian akan mendiskusikan yang materi yang minggu tadi yang kelompok 1 pengertian dan larangan pergaulan bebas. Kemudian kelompok 2 tentang dampak negatif, yang ketiga cara mencegah. Jadi silakan kalian lihat di internet, lihat di buku. Jadi silakan dipersilakan.
tentang materi pengertian dan larangan pergaulan bebas dan serta-zina. Materi yang akan dimaparkan oleh Siren Kota Bunga. Kepada Siren dipersilakan. Materi dari kelompok 1, diskusi tentang pengertian dan larangan pergaulan bebas serta zina. 1. Pengertian pergaulan bebas. Definisi pergaulan bebas adalah interaksi sosial antara laki-laki dan perempuan tanpa batas yang jelas, yang dapat mengaruh pada perilaku yang melanggar norma-norma agama dan sosial. Demikian materi dari kelompok 1. Kembalikan ke baiklah, itulah materi dari kelompok 1. Saya buka sesi tanya jawab kepada kelompok 3 dan 2. Dipersilakan. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Dapatkah Anda menjelaskan secara lebih rinci apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas dan mengapa hal ini dilarang dalam Islam? Pergaulan bebas adalah interaksi antara laki-laki dan perempuan tanpa batasan yang jelas, saling mengarah pada perilaku tidak sesuai dengan agama. Baiklah, apakah ada sanggahan atau tambahan dari kelompok 2? Ada pertanyaan lagi? Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja hikmah atau manfaat yang dapat kita ambil dari larangan ini dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hikmah dari larangan ini termasuk menjaga kehormatan diri dan keluarga, menciptakan lingkungan sosial yang sehat, serta mencegah munculnya penyakit sosial dan emosional yang dapat merusak hubungan antara individu. Terima kasih. Apakah ada sanggahan atau tambahan dari kelompok 3? Ya, masih ada pertanyaan? Sudah? Iya, jadi kita beri aplaus kepada kelompok 1. Ya, jadi ini semua akan menambahkan kelompok 1 materinya tentang Diskusi tentang pengertian. dan larangan pergaulan bebas dan serta zina. Jadi hikmah untuk dalam larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina itu yang pertama kita terhindar yang namanya pernikahan dini. Kemudian yang kedua hamil di luar nikah. Itu hikmah yang dapat kita ambil dari yang namanya larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Oke, sekarang lanjut pada kelompok 2. Pada kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Maria Mulia, sebagai moderator dalam diskusi materi dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai diskusi pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, penyampaian materi saya membaca kita membacakan materi yang pertama. Dampak negatif pergaulan bebas dan perbuatan zina. 1. Dampak terhadap individu. Salah satunya kesehatan mental, contohnya seorang remaja yang terlibat dalam hubungan tidak sehat mungkin merasa terasing dan tidak berharga, sehingga mempengaruhi kepercayaan dirinya. 2. Kesehatan fisik. Contoh seorang individu yang melakukan hubungan seksual tanpa perlindungan dapat terinfeksi HIV, AIDS atau PMS lainnya yang dapat mengancam kesehatan reproduksinya. Saya ingin bertanya, kenalkan kondisi dari kelompok saya. Sebutkan beberapa dampak pergaulan bebas terhadap masyarakat secara umum. Iya, jadi pertanyaannya ditulis kemudian dikumpul nanti dijawab sekalian.
bebas terhadap kesehatan mental individu. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Dipersilakan. Bagaimana pergaulan bebas dapat mempengaruhi hubungan dalam keluarga? Ya, silakan dicari jawabannya, kemudian dijawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Beberapa dampak pergaulan bebas terhadap masyarakat antara lain pelecehan seksual, dan pemerkosaan yang mengancam keselamatan masyarakat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok. Pergaulan bebas dapat mempengaruhi hubungan dalam keluarga dengan cara mengurangi tingkat kepercayaan antara anggota keluarga, terutama antara orang tua dan anak, yang dapat menyebabkan konflik, menyebabkan stres emosional bagi anggota keluarga yang merasa malu atau kecewa dengan tindakan yang dilakukan. Yaitu seperti dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Teknik kelompok 2 yaitu tentang apa? Dampak negatif dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama, dapat memalukan diri sendiri dan juga orang tua. Yang kedua, dijauhi atau diasingkan dalam masyarakat. Oke? Jadi selesai sudah pemaparan dari kelompok 2. Sekarang kita lanjut kepada kelompok 3. Pada kelompok 3 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mika Dandong selaku moderator dari kelompok 3. Acara yang pertama adalah penyajian materi. Selaku penyajian materi, saya persilakan kepada Ida. Ya. Baiklah, perkenalkan saya juga perwakilan dari kelompok 3 untuk menyampaikan satu diskusi. Diskusi kami adalah tentang cara mencegah pergaulan bebas dan zina. Jadi cara mencegah pergaulan bebas dan zina itu poin pertama dari visi pendidikan moral dan agama. Contohnya, sekolah dan keluarga dapat menyelenggarakan program pendidikan agama secara rutin, di mana peserta didik diajarkan kesabaran ketegasan dalam bergaul dan pentingnya menjaga kehormatan diri. Poin kedua yaitu membangun kesadaran diri. Contohnya, mengadakan workshop tentang pengembangan diri, di mana remaja dapat belajar tentang cara membuat keputusan yang bijak dan memahami nilai-nilai diri yang harus dijaga. Poin berikutnya yaitu menciptakan lingkungan yang sehat. Contohnya, keluarga dapat mengawasi kegiatan anak-anak mereka dan memastikan mereka dapat lingkungan yang sehat dan suci. Tapi kita hiburan yang bermanfaat. Selanjutnya akan dibawakan oleh Ya, peran keluarga dalam pencegahan. 1. Komunikasi yang baik. Contohnya, orang tua dapat mengadakan waktu khusus untuk berbicara dengan anak mengenai kehidupan sosial mereka dan menanyakan tentang teman-teman mereka. 2. Memberikan contoh yang baik. Contohnya, jika orang tua menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak cenderung mengikuti dan menjauhi pergaulan yang negatif. Baiklah, selanjutnya sesi tanya jawab. Jika kelompok 1 dan 2 ingin bertanya, bagaimana cara orang tua dapat memberikan lingkungan kepada anak-anak untuk menjauhi pergaulan bebas? Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Apa saja langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh remaja untuk mencegah pergaulan bebas? Saya selaku dari kelompok 1 ingin bertanya, apa peran agama
Baiklah, saya dari kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Orang tua dapat memberikan dukungan kepada anak-anak untuk menjauhi pergaulan bebas dengan cara menjalin komunikasi yang terbuka dan jujur, sehingga anak merasa nyaman untuk berbagi tentang kehidupan sosial mereka. Memberikan bimbingan dan nasihat yang sesuai dengan konteks kehidupan remaja, serta menjelaskan dalam keadaan pergaulan bebas. Mengawasi dan membatasi akses anak ke lingkungan atau kegiatan yang tidak positif, sambil tetap memberikan kepercayaan dan kebebasan keluarga. Apakah ada sanggahan dari kelas? Apakah ada tambahan sanggahan? Pas? Oke, pas. Baiklah, berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pertanyaannya, langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh remaja untuk mencegah pergaulan bebas adalah, jawabannya adalah memilih teman yang memiliki nilai dan tujuan yang sama, menghindari situasi atau lingkungan yang dapat memicu perilaku negatif, seperti pesta yang tidak terkontrol. Berikutnya, berpartisipasi dalam kegiatan positif seperti organisasi, olahraga, atau kegiatan keagamaan yang memperkuat identitas dan nilai diri. Sekian, apakah ada sanggahan? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dan kelompok 1. Peran agama dalam membantu individu menghindari pergaulan bebas antara lain memberikan pedoman moral yang jelas mengenai perilaku yang baik dan buruk, sehingga individu memiliki acuan dalam bertindak, mengajak individu untuk terlibat dalam aktivitas keagamaan yang positif, yang dapat membentuk karakter dan meningkat kesadaran diri, menyediakan komunitas yang mendukung, di mana individu dapat berbagi pengalaman dan saling memperkuat dalam menjalani nilai-nilai agama. Sekian, terima kasih. Apakah ada sanggahan? Pas. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi kelompok kami. Mencegah pergaulan bebas dan zina memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk individu, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan moral, pengawasan lingkungan, serta peran agama dan keluarga aktif sangat penting untuk membentuk karakter dan membekali remaja dengan nilai-nilai yang kuat, sehingga mereka dapat menjauhi perilaku yang merugikan. Diskusi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang bagaimana sikap individu dapat berkontribusi dalam pencegahan pergaulan bebas dan zina. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah hasil pemaparan dari kelompok 3. Kita beri aplaus. Ya, jadi pemaparannya maksud sedikit bahwa sesungguhnya mencegah pergaulan bebas dan perbuatan zina itu yang pertama kita harus memilih teman yang baik. Yang kedua, kita harus mengikuti yang namanya kegiatan keagamaan, yaitu kegiatan taskir atau majelis taklim. Oke. Selanjutnya, tadi kan Ibu telah memberikan tugas, yaitu telah membagikan LKPD. Apakah sudah selesai? Sudah. Sekarang tugas tersebut dikumpul di depan. Ya. Oke. Dari pembelajaran dari jam pertama tadi sampai dengan jam terakhir ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Iya, dipersilakan kepada Adik Ija. Baiklah, jadi secara keseluruhan materi dari ketiga kelompok ini membahas tentang pentingnya pemahaman agama untuk menghindari pergaulan bebas dan dampak buruk dari perbuatan zina. Islam itu agama yang meyakinkan umatnya bahwa sebaiknya umatnya itu memiliki adab dan batasan terhadap pergaulan bebas.
Selain itu juga dibahas tentang pentingnya pendidikan, keluarga, dan sekolah tentang membentuk karakter yang positif. Sekian, terima kasih. Oke, kita beri aplaus. Ya, tadi pentingnya kita untuk menghindari yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Itu untuk menentukan masa depan kita, apakah harus berhenti di tengah jalan, apakah harus lanjut. Paham? Jadi kita harus mempraktekkan kepada diri kita masing-masing ya. Iya. Jadi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah ada kesulitan? Tidak. Jadi, Ibu minta kepada anak-anak sekalian, kita tidak hanya memberikan atau mengaplikasikan secara materi, tetapi kita juga harus mempraktekkan kepada diri kita masing-masing ya. Iya. Jadi kita harus menghindarkan diri yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kemudian selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, itu dikerjakan di rumah. Ibu bagi linknya di grup kita, yaitu grup classroom ya. Jadi Ibu tunggu sampai sebentar malam jam 12 harus sudah dikirim. Oke? Oke. Paham? Paham. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini, kita tutup dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh adik IPN. Kepada adik Fitri dipersilakan. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu ucapkan banyak terima kasih kepada adik Fitri. Marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah.